Halo semuanya, kembali lagi sama Mimin di channel Manhwa Sensei. Dan kali ini Mimin akan merekap komik yang berjudul Sang Mage Jenius yang Diremehkan. Dan jika ada dari kalian yang sudah menonton part 1 dan 2-nya, kalian bisa langsung ke part 3 lewat segmen di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan dijelaskan kalau orang-orang selalu menaruh harapan pada bakat jenius. Kemudian terlihat dua gadis yang sedang menggosipkan anak jenius yang ada di akademinya. Yang digadang-gadang anak jenius itu belajar teknik lanjutan untuk semua job. Gadis itu juga merasa terpesona dengan anak jenius itu dan yakin kalau anak jenius itu pasti akan mendapatkan job yang kuat saat pergantian job. Kedua gadis itu sangat tergila-gila sampai ingin menyatakan cinta pada anak jenius itu. Lalu diceritakan kalau 100 tahun yang lalu dunia diinvasi oleh game dan membuat berbagai monster muncul. Tidak hanya itu, para manusia juga mulai awaken skill dan membuat nasib manusia mulai membaik. Pilihan manusia hanya merubah job dan membunuh monster untuk naik level atau mati. Dan jenius akan selalu menarik perhatian banyak orang karena kemampuan mereka akan mengubah nasib manusia. Setelah itu, kita diperkenalkan anak jenius itu sekaligus karakter utama di cerita kali ini yang bernama Jiangli. Dan sekarang, Jiangli berumur 18 tahun. Dengan bakat biasanya, ia belajar dengan keras teknik setiap job. Dan Jiangli hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi seorang absolute strongs. Lalu terdengar suara seseorang yang melihat identitas Jiangli sembari berkata kalau dia dengan kemampuan seperti di kertas seharusnya bisa mendapatkan job tersembunyi. Lalu dijelaskan kalau job dibagi menjadi tingkat biasa, tingkat lanjut, dan job tersembunyi. Kekuatan dan kesulitan dari job awaken akan terus bertambah, khususnya untuk job tersembunyi, dan tidak akan berlebihan jika dibilang hanya ada 1 dari 10.000 orang, dan mereka langsung menjadi kuat setelah awakening. Kemudian terlihat kepala akademi yang sangat yakin kalau Jiangli mempunyai masa depan yang cerah. Lalu terlihat Jiangli yang berkata dalam hati kalau menjadi terlalu sempurna juga akan membuat orang lain iri dan minder. Dan ucapannya langsung dibuktikan dengan seseorang yang secara tiba-tiba menyapa Jiangli. Ternyata orang itu bernama Yan Xiao. Dia bertanya advance job seperti apa yang ingin Jiangli awaken. Melihat Yan Xiao, Jiangli menjelaskan kalau dia adalah tuan muda dari Jincheng, salah satu dari 3 jenius dari Jincheng Academy, dan ayahnya merupakan pemilik golden job yang kuat. Tapi di sekolah, Yan Xiao selalu ditekan oleh dirinya. Lalu Jiangli menjawab pertanyaannya kalau ia juga tidak tahu job apa yang akan ia awaken, dan untuk itulah mengapa dirinya datang ke sini. Sembari memegang pundak Jiangli, Yan Xiao berkata kalau Jiangli jangan terlalu sombong karena takutnya nanti malah mendapatkan job sampah. Namun di saat itu juga Jiangli dengan aura menekan meminta Yan Xiao untuk menyingkirkan tangannya dari pundaknya. Mendengar itu, Yan Xiao merasa jengkel, namun ia lebih terkejut melihat raut wajah Jiangli yang cukup menekan. Dan setelah itu, ia pun melepaskan tangannya dari pundak Jiangli. Sembari berjalan menjauhi mereka, Jiangli bergumam kalau yang Yan Xiao katakan itu benar, karena ia pasti akan menjadi pusat perhatian hari ini. Dan jika dirinya gagal awaken, itu akan sangat memalukan, karena jenius akan menjadi lelucon begitu mereka gagal. Setelah itu scenes berganti, terlihat seseorang kelas 1 bernama Zhang Danius yang gagal awaken. Lalu seorang wanita yang mengamati proses perubahan job meminta para siswa untuk jangan berkecil hati hanya karena mendapatkan job biasa, dan meminta para siswa untuk bekerja lebih keras untuk berkembang karena mereka juga pasti memiliki potensi.
Setelah itu di sisi lain terlihat ledakan berwarna hijau yang cukup menarik perhatian semua orang. Dan ternyata itu adalah seorang siswi bernama Lim Wan yang berhasil awaken sebagai job tingkat lanjut bernama Gale Shooter. Melihat itu para murid pada riuh dan meneriaki kalau Lim Wan memang layak menjadi gadis jenius di Akademi Jincheng ini. Lalu Lim Wan dengan wajah bangganya menatap Jiang Li seakan dirinya pamer dengan Jiang Li. Kemudian para murid kembali bersorak karena melihat kilatan lain dan pastinya job tingkat lanjut lainnya yang muncul. Dan ternyata itu adalah Yan Xiao yang telah berhasil awaken sebagai job tingkat lanjut yang bernama Flame Mage. Namun dirinya malah tidak berpuas diri dan bertanya-tanya kenapa dia hanya mendapatkan job tingkat lanjut. Kemudian ada beberapa murid yang menggosipkan kalau kelas ini benar-benar kuat karena menghasilkan murid tingkat lanjut secara berturut-turut. Namun di sisi lain Yan Xiao yang berpapasan dengan Jiang Li membual kalau job tingkat lanjut itu sudah terlihat mengagumkan di mata orang lain yang belum pernah melihat dunia. Lalu Yan Xiao berkata kepada Jiang Li kalau upaya Jiang Li yang seperti badut tidak akan mengubah apapun karena bakat itu adalah sebuah bawaan lahir. Namun Jiang Li hanya menghiraukannya dan mengatai Yan Xiao idiot dalam hati. Dan di saat itu juga dirinya langsung menuju ke atas aula saat nama dirinya dipanggil. Setelah itu terlihat para kepala sekolah yang memuji Jiang Li yang merupakan murid terbaik di Akademi Jincheng. Lalu terlihat saat Jiang Li memulai proses perubahan job, terlihat tubuhnya yang diselimuti aura biru dan terlihat gulungan kertas dan juga buku yang berterbangan. Dan buku-buku itu mengelilingi tubuh Jiang Li yang mengeluarkan aura biru yang cukup pekat. Kepala akademi langsung berdiri dan terkejut melihat perubahan job yang cukup unik. Lalu ia berspekulasi apakah ini adalah perubahan job tersembunyi. Dan setelah selesai, ternyata Jiang Li hanya mendapatkan job tingkat biasa bernama Mage. Melihat itu seluruh kepala akademi cukup terheran kenapa murid terbaik hanya mendapatkan job tingkat biasa. Setelah itu terlihat Yan Xiao dan juga para murid yang menertawakan Jiang Li yang hanya mendapatkan job tingkat biasa. Ada juga Lim Wan yang khawatir dengan keadaan Jiang Li saat dirinya sedang dikerumun oleh teman-temannya yang ingin masuk ke dalam timnya. Lalu terlihat Jiang Li yang sangat kesal mendengar mulut-mulut para murid yang pada menjelekannya hanya karena satu kesalahan. Kemudian kita diperlihatkan banyaknya para murid yang sangat kecewa dan mengolok-olok Jiang Li karena telah menyia-nyiakan harapan mereka yang begitu tinggi. Setelah itu di saat Jiang Li tertekan dengan keadaan dan tak menyangka hanya itu saja yang ia dapat setelah semua apa yang ia upayakan, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian Jiang Li. Dan ternyata itu adalah panel yang memberitahukan Jiang Li kalau dirinya telah awakening bakat istimewa, yaitu skill auto maxed out. Melihat pemberitahuan itu, Jiang Li bertanya-tanya sebenarnya apa itu, karena dirinya tak pernah mendengar sesuatu seperti bakat istimewa. Kemudian ia melihat 3 skill dasar miliknya dari panel. Namun di saat itu juga muncul kilatan petir yang menyambar sistem panel. Lalu secara mengejutkan terlihat skill-skill dasar Jiang Li yang perlahan meningkat. Dan Jiang Li tak bisa berkata-kata melihat bahwa skillnya meningkat begitu saja. Dan di saat itu juga Jiang Li sangat terkejut melihat 3 skill dasarnya yang hampir level maksimal. Dan pada akhirnya semua skill meningkat sampai level maksimal. Kemudian Jiang Li mengingat gurunya pernah berkata kalau setelah pengguna job awaken, setiap job pasti hadir dengan 3 skill awal di level 1, tapi sangat sulit untuk menaikkan level skill. Dan kalau skill ditingkatkan, kekuatan dan juga efeknya akan mengalami lompatan kualitatif dan seharusnya tak ada seorang pun yang dapat meningkatkan semua skill ke level maksimal. Sembari tersenyum, Jiang Li berkata kalau memaksimalkan skill sekarang sangatlah mudah.
Dan sembari menyeringai, Jiang Li kembali berkata kalau Tuhan masih di sisinya dan tidak mengabaikannya, karena skill auto maksimal bahkan lebih mengagumkan daripada job tersembunyi. Namun di saat itu juga Jiang Li disadarkan oleh kepala akademi yang terus memanggil nama Jiang Li. Lalu kepala akademi meminta Jiang Li untuk jangan berkecil hati, karena walaupun dirinya bukan job tersembunyi, Jiang Li tetaplah seseorang pengguna job dan masa depannya masih memiliki peluang tak terbatas dan semua guru percaya dengannya. Sembari memasang wajah penuh bahagia, Jiang Li berterima kasih kepada kepala akademi dan dirinya berkata akan terus bekerja keras. Lalu kepala akademi meminta Jiang Li untuk bergembira dan kembali ke kelasnya. Dan sembari berjalan melewati para murid yang menertawainya, Jiang Li bergumam kalau ini sungguh realistis, karena dibandingkan dengan melihat seseorang jenius yang berhasil, mereka lebih suka melihat seorang jenius yang gagal. Tapi aku mungkin benar-benar mengecewakan mereka, ucap Jiang Li sembari tersenyum. Scenes berganti di lapangan uji coba target, dan terlihat para murid yang mencoba kekuatan yang baru saja mereka dapatkan. Kemudian terlihat Yan Xiao yang sedang mencoba kekuatan flame maginya ke arah armor di hadapannya. Dan setelah itu teman di sampingnya memuji Yan Xiao karena telah menguasai job tingkat lanjutnya. Lalu pandangan Yan Xiao teralihkan dengan Jiang Li yang sedang berjalan di belakangnya, dan dengan sombongnya Yan Xiao memanggil Jiang Li dengan sebutan mage biasa. Karena diabaikan, Yan Xiao melemparkan api di depan Jiang Li sembari berteriak kalau dirinya sedang berbicara dengannya. Lalu Jiang Li bertanya kenapa, dan Yan Xiao menantang Jiang Li untuk menunjukkan kemampuan jeniusnya. Sembari menolaknya, Jiang Li berkata untuk Yan Xiao saja yang berlatih karena dirinya tak perlu berlatih sama sekali untuk menjadi kuat. Mendengar ejekan itu, Yan Xiao langsung meminta Jiang Li untuk berhenti berbicara omong kosong, dan juga dirinya tak menyuruh Jiang Li untuk berlatih. Yan Xiao menyuruhnya untuk memamerkan skillnya. Yan Xiao menantang apakah Jiang Li berani membandingkan skillnya dengan skill dirinya yang merupakan penyihir api tingkat lanjut. Dan sembari menunjuk muka Jiang Li, Yan Xiao berteriak kalau Jiang Li hanyalah seorang pengecut. Namun di saat itu juga Jiang Li mengeluarkan fireball-nya dan melewati tubuh Yan Xiao. Lalu terlihat Yan Xiao yang meremehkan dengan berkata kalau itu hanyalah fireball biasa. Namun belum saja menyelesaikan ucapannya, dia dikejutkan dengan ledakan besar dari fireball milik Jiang Li. Yan Xiao bertanya sebenarnya suara apa itu, dan di saat itu juga dirinya bingung melihat kobaran yang cukup besar dan melihat armor target yang hancur lebur. Yan Xiao sangat terkejut dan berteriak kalau itu sangat mustahil. Dan sembari melihat Jiang Li, Yan Xiao bertanya-tanya kenapa seorang penyihir biasa dapat melakukan itu, dan Jiang Li yang meninggalkan mereka bergumam kalau fireball yang sudah dimaksimalkan ini terlalu dahsyat. Singkat cerita, Jiang Li telah sampai di rumahnya. Ia bergumam kalau fireball level penuh memang sangat kuat, namun serangannya barusan menghabiskan hampir setengah dari mana Jiang Li, dan karena itu dirinya berinisiatif untuk segera menaikkan level agar mananya mencapai batas maksimal. Lalu Jiang Li sedikit terkejut dengan suara ibunya yang bertanya kenapa Jiang Li tidak mengucapkan apapun saat pulang. Kemudian terlihat ibu Jiang Li yang bernama San Qinshui yang saat ini meminta Jiang Li untuk segera membasuh tangannya. Beberapa menit kemudian terlihat hidangan yang sudah disiapkan ibu Jiang Li, dan di saat itu juga Jiang Li memberitahu ibunya kalau dia berhasil awakening dan menjadi seorang mage atau penyihir. Mendengar anaknya yang menjadi penyihir, ibu Jiang Li memujinya karena seorang mage relatif aman karena bisa menggunakan skillnya dari belakang grup. Setelah itu sang ibu berkata kalau dirinya mempunyai sesuatu yang harus diberikan kepada Jiang Li. Beberapa saat kemudian sang ibu memberikan sebuah kotak hitam yang merupakan peninggalan dari sang ayah
yang juga seorang profesi yang kuat. Mendengar tentang ayahnya, Jiang Li terkejut karena dulu ibunya pernah berkata kalau ayahnya meninggal jauh sebelum dirinya lahir. Lalu Jiang Li bertanya, sejak ayah menjadi seorang profesi yang kuat, kemana dia pergi dan kenapa ayahnya mengabaikan keluarga selama bertahun-tahun. Kemudian sang ibu menjelaskan kalau ayahnya dulu hanya berkata bahwa dia sedang menuju ke perbatasan dunia dan menurutnya ada hak penting yang harus diurus di sana. Dan sembari merayu Jiang Li, sang ibu memohon kepada anaknya untuk jangan menyalahkan ayahnya. Dan ayahnya pernah berkata kalau dia harus menjadikan anaknya menjadi seorang penyihir. Dan itulah sebabnya sang ibu selalu meminta Jiang Li fokus pada jurusan penyihir. Sembari menangis, sang ibu berkata kalau sekarang Jiang Li sudah dewasa dan beneran berhasil menjadi seorang penyihir. Lalu sang ibu berpamitan untuk masuk ke dalam kamar karena lelah. Dan sang ibu meminta Jiang Li untuk melihat apa yang ada di dalam kotak peninggalan ayahnya. Jiang Li menatap kotak itu sejenak dan tak lama dirinya langsung membuka kotak itu yang perlahan mengeluarkan cahaya berwarna emas. Dan setelah dirinya melihat isi dari kotak tersebut, dirinya terpukau dan kaget karena ternyata kotak itu berisi benda yang disebut scroll transfer dan juga pesan dari sang ayah yang bertuliskan, dengan menggunakan scroll ini Jiang Li bisa pindah ke Arcane Mage yang kuat dengan syarat transfer kekuatan profesi kelas mage dengan level emas ke atas. Terkejut akan apa yang ia dapatkan, Jiang Li berkata kalau scroll transfer dapat digunakan untuk mentransfer ke profesi khusus. Namun persyaratannya bahkan jauh lebih banyak untuk mencapai profesi level emas. Dan dijelaskan kalau di dunia ini profesi mempunyai pembagian kelas tertentu. Dan saat seseorang mencapai level tertentu dan memenuhi persyaratan yang sesuai, mereka bisa melakukan penerobosan kelas. Dan ayah Yan Xiao adalah salah satu profesi terbaik di kota Jin. Namun, dia pun hanya berada di level emas. Jiang Li heran profesi apa yang ayahnya dapatkan sampai bisa memperoleh scroll semacam ini. Jiang Li berasumsi apakah ayahnya seorang sains atau demigod. Dan Jiang Li kembali bingung kenapa kalau ayahnya mempunyai kekuatan seperti ini. Dia tidak pernah ada kabar selama bertahun-tahun. Sembari menutup kembali kotak peninggalan ayahnya, Jiang Li berkata dalam hati kalau dirinya untuk saat ini harus segera menemukan cara untuk naik level dan menjadi profesi level emas secepatnya. Selain itu, 7 hari dari sekarang, uji coba profesi di kota Jin akan dimulai. Kemudian, hari telah berganti. Di suatu tempat, terlihat dua petualang yang meremehkan Jiang Li dengan berkata kalau Jiang Li adalah bocah tolol yang tak tahu apa-apa karena dia baru awakening dan akan menuju medan perang. Itu sama saja seperti cari mati. Lalu rekannya di samping berkata, mungkin saja dia seorang profesi khusus yang kuat. Dan perkataan itu malah ditertawakan karena melihat badan Jiang Li yang kurus, sudah pasti yang bisa dia lakukan hanyalah menjadi mage yang tak bisa apa-apa tanpa party. Namun setelah itu, ada seseorang wanita yang memanggil Jiang Li dan menawari Jiang Li untuk bergabung dengan partinya. Tapi rekan wanita itu keberatan karena mereka akan melakukan sesuatu yang penting. Jadi tidak mungkin membawa beban seperti Jiang Li. Wanita itu yang bernama Xu Wei memarahi rekannya karena sudah berbicara tidak sopan. Namun Jiang Li hanya berkata kalau dirinya sudah terbiasa akan hal seperti itu. Sembari berterima kasih kepada Xu Wei, Jiang Li berkata kalau dirinya sendirian saja. Dan saat Jiang Li akan pergi, Xu Wei kembali menghentikannya. Lalu dirinya memberikan satu potion yang berfungsi untuk menambahkan mana. Xu Wei merasa karena Jiang Li adalah seorang penyihir, mungkin suatu saat dia akan membutuhkannya. Sembari menerima satu botol potion itu, Jiang Li pun berterima kasih dengan Xu Wei. Lalu Xu Wei berpamitan pergi pada Jiang Li dan meminta Jiang Li untuk jaga dirinya baik-baik.
Setelah itu, scene berganti di tempat bernama Grey Forest dan terlihat monster bernama Big Goblin. Lalu terlihat Jiang Li yang mengawasi Big Goblin itu dari belakang pohon. Dan tak lama dari itu, Jiang Li langsung menggunakan fireball-nya dan melemparkannya ke arah Big Goblin itu. Dan terlihat fireball itu yang melesat sampai Big Goblin itu baru menyadari kalau ada yang menyerangnya. Tak sempat menghindar, fireball itu terlebih dahulu menghantam dirinya. Melihat Big Goblin yang langsung tewas, Jiang Li cukup senang karena sesuai dugaannya dari level maksimal sihir fireball yang dapat menangani Big Goblin level 4 dengan sekali serang. Namun setelah itu, Jiang Li menoleh karena mendengar seretan kaki. Ternyata di belakangnya sudah banyak goblin yang sedang memantaunya. Dan di saat goblin-goblin itu menyerang, Jiang Li langsung menyiapkan salah satu skillnya sembari berteriak, "Sempurna, ini menghemat waktuku untuk mencari goblin satu persatu." Lalu saat salah satu goblin akan menyerang, Jiang Li terlebih dahulu mengaktifkan skillnya yang bernama Light Armor Technique dan membuat serangan para goblin tertahan. Melihat para goblin yang terus berusaha menghancurkan pelindung itu, Jiang Li berkata kalau para goblin tidak akan bisa menghancurkan Light Armor Technique level maksimal hanya dengan cara seperti itu. Sembari mengaktifkan skill fireball-nya, Jiang Li berkata kalau tadi fireball sedang memasuki masa cooldown, dan setelah itu Jiang Li mengarahkan fireball-nya ke arah tanah. Dan alhasil itu membuat para goblin di sekitar langsung terpental satu persatu. Rasanya seperti membunuh ayam dengan pisau, ucap sombong Jiang Li yang saat ini telah naik level ke level 2, dan Jiang Li merasa kalau XP yang diberikan terlalu sedikit. Dan di saat para goblin kembali berkumpul, Jiang Li dengan pedenya kembali menyiapkan fireball sembari berkata kalau hasil yang didapat akan tetap sama sebanyak apapun goblin yang datang. Dan betapa terkejutnya Jiang Li saat dirinya malah tak bisa mengeluarkan fireball, dan ia baru menyadari kalau mana miliknya ternyata telah habis. Padahal dirinya hanya mengeluarkan 2 fireball dan 1 Light Armor Technique. Melihat daya tahan Light Armor yang masih setengah, Jiang Li berencana menggunakannya untuk bermeditasi memulihkan mananya setelah menghabisi para goblin. Sembari mengambil tongkat kayu, Jiang Li berkata kalau para goblin tak akan bisa mematahkan pertahanannya, dan sembari menjulurkan tongkat kayu, Jiang Li berkata, "Mari kita bersenang-senang." Lalu Jiang Li langsung melompat ke arah para goblin dan berkata kalau dirinya akan menunjukkan kekuatan seorang mage tempur. Namun setelah dirinya memukul kepala goblin dengan cukup keras, terlihat hanya 10 poin damage yang dihasilkan, dan itu memang sudah Jiang Li duga karena damage jarak dekat seorang mage itu sangatlah rendah. Tapi Jiang Li tetap melanjutkan serangannya dengan tongkat kayu itu karena menurutnya 10 poin sudah cukup, apalagi para goblin tak bisa melakukan apa-apa pada dirinya. Singkat cerita, Jiang Li pada akhirnya berhasil membunuh mereka semua hanya dengan serangan fisiknya yang rendah, dan terlihat dirinya yang telah naik level ke level 3. Dan saat ini Jiang Li hanya punya satu sihir serangan, yaitu fireball, dan dengan jumlah mananya saat ini ia hanya bisa menggunakan 2 fireball, dan saat sihir fireballnya cooldown, Jiang Li harus menggunakan Light Armor Technique lagi untuk menjaga dirinya tetap aman. Menurutnya efisiensi seperti ini masih terlalu lamban. Namun di saat itu juga Jiang Li terkejut karena burung-burung di dalam hutan secara tiba-tiba berterbangan dan mendengar suara langkah kaki yang cukup berat. Jiang Li sepertinya tahu akan apa yang akan datang. Dan benar saja, setelah itu terlihat goblin yang sangat besar di hadapan Jiang Li, yang ternyata itu adalah monster elite. Melihat monster elite itu, Jiang Li merasa kalau ini adalah waktu yang tepat karena menghabisi monster elite di tahap awal akan meningkatkan nilai XP yang cukup besar.
Setelah itu Jiang Li tanpa basa-basi langsung menggunakan skill Like Armor tekniknya. Namun tak disangka-sangka skill itu malah gagal dan membuat Goblin Elite itu bingung apa yang dilakukan Jiang Li. Dan di saat itu juga Jiang Li kembali lupa kalau mananya sudah habis, dan saat ini mananya bahkan tidak cukup untuk menggunakan Like Armor teknik. Dan part 1 kali ini ditutup dengan monster elite yang akan menghantam Jiang Li bernama Giant Egg Goblin level 10. Segitu dulu part 1 dari komik baru ini, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi yang menjalankan. Mimin akhiri, sampai jumpa. Cerita kali ini dilanjutkan dengan Giant Goblin yang akan menghantam Jiang Li, dan untungnya saja Jiang Li sempat melompat untuk menghindari serangan itu. Jiang Li merasa kalau ini benar-benar masalah yang besar, dan tak lama dari itu tiba-tiba ada goblin biasa yang menyerang punggung Jiang Li. Mendapatkan serangan itu, Jiang Li benar-benar lupa kalau ada monster lain selain Giant Goblin. Dan sembari berlari menjauhi Giant Goblin, Jiang Li bertanya-tanya apakah dirinya diganggu karena tidak mempunyai mana. Kemudian Jiang Li berusaha menenangkan dirinya, dan dengan melihat situasi saat ini, Jiang Li mempunyai 3 cara untuk mengatasinya. Dan yang pertama adalah menemukan kesempatan untuk meditasi dan memulihkan mananya. Lalu terlihat salah satu goblin biasa yang sedang menyiapkan serangannya dan melemparkan batu ke arah Jiang Li. Dan karena itu Jiang Li merasa kalau tidak ada kesempatan baginya untuk mengumpulkan energinya dalam situasi ini. Kemudian Jiang Li menjelaskan cara kedua, yaitu menggunakan satu-satunya potion mana miliknya yang merupakan ramuan kualitas normal yang hanya bisa memulihkan kurang dari sepertiga jumlah mananya. Dan untuk satu sihir fireball, jelas itu tidak cukup, namun sudah cukup untuk sihir Like Armor. Lalu Jiang Li berinisiatif untuk menggunakan cara ketiga, yaitu mundur sebentar dan kembali lagi saat kondisinya sudah pulih. Tapi di saat itu juga Jiang Li membalikkan badannya dan berkata dalam hati kalau melarikan diri bukanlah gaya bertarungnya. Karena kalau dirinya kembali dan menunggu level sihirnya pulih secara alami, maka akan memakan waktu selama 24 jam dan monster elite mungkin telah dirampas oleh orang lain. Kemudian Jiang Li dengan lahap meminum semua potion yang ia genggam dan mendapati mananya yang pulih hampir setengah. Dan di saat Giant Goblin yang akan kembali menghantam Jiang Li, hantaman terasa terpantulkan dan membuat Giant Goblin terkejut. Ternyata Jiang Li telah berhasil terlebih dahulu mengaktifkan skill Like Armornya, dan terlihat pelindungan Like Armor yang berkurang hanya sepertiga setelah dihantam oleh Giant Goblin. Sembari menatap bar skill Like Armor, Jiang Li bergumam kalau dirinya tak yakin berapa banyak mana yang ia dapatkan kembali dengan meditasi level penuh sebelum Like Armor teknik hancur. Lalu Jiang Li bertaruh dan mulai bermeditasi untuk memulihkan mananya sebelum skill Like Armornya hancur. Melihat Jiang Li yang malah bermeditasi dengan tenang, Giant Goblin itu pun cukup kesal dengan apa yang Jiang Li lakukan. Dan di saat itu juga Giant Goblin dengan cukup brutal terus-menerus menghantam skill Like Armor milik Jiang Li, dan terlihat bar yang terus berkurang bersamaan dengan mana yang sedikit demi sedikit bertambah. Setelah bar pelindung tinggal sedikit lagi akan hancur, Giant Goblin dengan sekuat tenaga menghantamkan kampaknya ke arah pelindung Jiang Li. Dan alhasil pelindungnya pun hancur. Namun sungguh nasib buruk bagi Giant Goblin, karena Jiang Li telah berhasil memulihkan mananya sampai setengah bar.
Sembari menjentikkan jarinya di depan mata Giant Goblin, Jiang Li bertanya, "Bukankah kau sudah lelah bertarung?" Dan setelah itu muncul fireball yang melesat tepat ke arah kepala Giant Goblin dan membuat dia dan anak buahnya kocar-kacir. Alhasil, Giant Goblin serta Goblin biasa lainnya berhasil dimusnahkan oleh Jiang Li bersamaan dengan munculnya panel pemberitahuan headshot karena Jiang Li berhasil menyerang area yang lemah dan menyebabkan critical hit. Dengan nafas terengah-engah, Jiang Li bersyukur dan memuji skill meditasi level maksimalnya yang sangat kuat karena dapat memulihkan mana dengan cukup cepat. Dan setelah itu kembali muncul panel pemberitahuan kalau Jiang Li naik 4 level yang sebelumnya di level 3 menjadi level 7. Jiang Li tak menyangka bahwa dirinya bisa naik 4 level sekaligus hanya dengan membunuh monster elite. Sembari mendekati mayat Giant Goblin, Jiang Li mencoba melihat apakah ada barang jatuh yang bagus. Dan ternyata ada 2 buah equipment kelas besi hitam yang bernama sarung tangan cepat dan juga sepatu boot kulit yang indah. Tapi dengan intensitas pertarungan Jiang Li saat ini, entah Jiang Li akan mengalahkan monster itu dalam hitungan detik atau monster itu akan mengalahkannya dalam hitungan detik. Dan peningkatan dari equipment pemula seperti ini seharusnya tidaklah banyak atau dalam tanda kutip itu jelek, dan Jiang Li akan menyimpannya atau dijual ketika ada kesempatan. Dan menurut jumlah mana Jiang Li saat ini, dirinya tak bisa melepaskan sihir fireball ketiga dalam keadaan penuh, dan ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk menyatukan monster-monster itu setiap saat. Menurut Jiang Li, efisiensi ini tidak seefektif melawan monster elite, sekalipun Jiang Li menyapu habis monster selama sehari. Dan karena itu, saat ini Jiang Li berharap ada sihir serangan jarak jauh dengan konsumsi mana yang rendah. Namun, di saat itu juga pandangannya teralihkan dengan harta buku skill yang bersinar. Melihat buku skill itu, mata Jiang Li langsung berkaca-kaca karena buku itu juga bisa dipelajari oleh profesi pemula. Di saat Jiang Li membuka buku itu karena penasaran skill macam apa yang akan ia dapatkan, muncul kilatan petir yang cukup kuat dari dalam buku itu. Dan ternyata Jiang Li mendapatkan serangan petir yang merupakan skill jarak jauh dengan spesifikasi cooldown 2 detik, waktu pengucapan 0,5 detik, dan dengan efek melumpuhkan dan merusakkan terkait dengan level pengguna. Setelah itu Jiang Li tak menyangka bahwa ini adalah skill pertumbuhan dengan efek kontrol. Ia tak sabar untuk menggunakannya dan mencobanya. Singkat cerita, di suatu malam yang tenang, terlihat sekumpulan para goblin di tengah-tengah hutan. Namun, di saat itu juga muncul kilatan petir yang membuat beberapa goblin tersambar secara bersamaan. Para goblin biasa itu bingung dan bertanya-tanya dari mana asal-usul serangan itu. Dan seperti yang kalian ketahui, itu serangan dari Jiang Li yang saat ini kebingungan karena dirinya tak bisa menyingkirkan para goblin dengan 1 kali serang. Setelah itu Jiang Li tak mau menyerah karena dirinya menembakkan serangan listrik 1 kali lagi ke arah para goblin. Lalu terlihat para goblin yang sekali lagi tersambar listrik secara bersamaan, dan alhasil mereka semua mati secara bersamaan. Melihat itu semua, Jiang Li merasa kalau meskipun kerusakannya tidak sebagus fireball, namun dalam 4 kali putaran dari serangan petir, penggunaan mana hampir sama dengan 1 kali putaran fireball. Selain itu, waktu pelepasan dan cooldownnya lebih cepat daripada fireball, dan tidak perlu mengumpulkan monster untuk menyerang karena listrik secara ilmiah akan selalu menyambar benda di sekitarnya. Lalu Jiang Li pun tersadarkan
kalau bukankah ini yang ia butuhkan, karena sekarang ada cara untuk membersihkan monster. Dengan penuh semangat, Jiang Li berencana untuk melawan bos area Grey Forest, karena monster elite bisa mendapatkan XP dan hadiah yang besar, dan pastinya ada sesuatu yang lebih dari itu di dalam bos area. Kemudian Jiang Li mengisi mananya dulu sampai penuh sebelum pergi ke bos area, karena ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Singkat cerita, Jiang Li telah sampai di area bos dan kembali menemukan suku goblin. Terlihat Jiang Li yang cukup senang karena para goblin sepertinya sedang tidur. Sembari mengendap-endap, Jiang Li berencana untuk segera menemukan bosnya dan menyerangnya dengan beberapa fireball. Namun semua rencana yang barusan ia buat akan segera hancur karena dirinya menginjak ranting dan membuat suara. Jiang Li lebih terkejut lagi saat melihat salah satu goblin terbangun karena suara patah dari ranting pohon tadi. Dan di saat itu juga Jiang Li tanpa pikir panjang langsung mengerahkan serangan kepada goblin itu. Lalu ia langsung menggeplak kepala goblin itu menggunakan tongkat kayu. Pasrah dengan keadaannya saat ini karena dirinya tak menghasilkan damage dan hanya membuat benjol kepala goblin itu. Dan akibatnya goblin itu langsung meneriaki Jiang Li dan membuat kawanannya terbangun dari tidur lelapnya. Setelah itu terlihat Jiang Li yang meminta para goblin untuk berhenti mengejarnya karena dirinya harus menyimpan mana untuk melawan bosnya. Namun di saat salah satu goblin berhasil melemparkan batu tepat ke arah kepala Jiang Li, lalu terlihat Jiang Li yang memegangi kepalanya sembari berkata, "Sudah kubilang pada kalian untuk berhenti." Dan di saat itu juga Jiang Li menyiapkan serangan petirnya dan bersiap untuk menyerang para goblin kroco. Kemudian terlihat Jiang Li yang mengerahkan serangan listrik dan terlihat para goblin secara bersamaan tersambar petir sampai berdarah mereka hanya tersisa setengah. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Jiang Li kembali mengeluarkan serangan listriknya dan alhasil seluruh goblin kroco telah dikalahkan dengan mudah. Namun setelah itu, Jiang Li merasa aneh karena dirinya tak melihat bosnya dimanapun. Jiang Li berasumsi apakah bosnya tidak ada di dalam sukunya. Kemudian di saat itu pula terjadi gempa yang cukup besar dan terlihat salah satu patung yang berada di dekat api unggun juga mulai retak. Lalu terlihat sinar berwarna hijau yang keluar dari dalam tubuh patung itu. Namun kita langsung berpindah sedikit beberapa menit sebelumnya dan terlihat 3 orang yang sepertinya mencari sesuatu. Dan salah satu dari mereka merasa kalau berlatih di hutan selarut ini sama saja seperti cari mati. Kemudian kita diperkenalkan sepupu Yan Xiao yang bernama Yan Kuan. Orang itu ternyata memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Jiang Li dan ia merasa sepupunya pasti akan senang dan dia ingin tahu bagaimana pamannya yaitu ayah Yan Xiao akan memberikan hadiah kepadanya. Setelah itu salah satu teman Yan Kuan bertanya kalau larut malam begini apakah pria bermarga Jiang itu benar-benar masih berada di dalam hutan. Namun dengan raut wajah menyeramkan, Yan Kuan malah balik bertanya apakah temannya tidak mempercayainya. Dengan penuh ketakutan, temannya itu menyatakan kalau dirinya tidak mungkin berani meragukan bosnya karena ia hanya bermaksud kalau berada di alam liar pada malam hari itu sangat berbahaya. Dan jika Yan Kuan menghadapi monster elite atau bos level pemula, dia pasti tidak dapat menangani mereka sama sekali. Dan setelah itu, gempa juga terjadi di area mereka bertiga. Yan Kuan
yang cukup berpengalaman mengetahui kalau reaksi ini adalah reaksi di mana seseorang telah membuat bos di area itu marah dan dirinya tak menyangka kalau mereka akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Kemudian Yan Kuan memberitahu kepada dua temannya kalau bos area di sini adalah Goblin Shaman dan mereka bertiga yang merupakan praktisi tingkat Black Iron takkan bisa mengatasinya. Jadi, siapapun yang sedang bertarung dengan bos saat ini, biarkan mereka bertarung untuk sementara waktu. Sembari menyeringai, Yan Kuan berencana untuk membiarkan mereka merasakan serangannya nanti, dan kita langsung dialihkan kembali kepada Jiang Li yang saat ini terkejut dan bertanya-tanya apakah itu bos area hutan Greywood. Lalu kita diperlihatkan wujud asli dari bos area hutan Greywood yang bernama Goblin Shaman yang merupakan bos level 20. Setelah itu terlihat sang bos Goblin Shaman berlevel 20 yang sedang menyiapkan salah satu skill miliknya, dan tak mau kalah Jiang Li juga menyiapkan fireballnya dengan muka penuh antusias. Dan sembari melemparkan fireballnya ke arah Goblin Shaman itu, Jiang Li berkata kalau kecepatan sihir milik bos Goblin itu terlalu lamban. Saat fireball itu meledak, muncul pemberitahuan kalau Jiang Li berhasil menyerang titik lemah dan menciptakan critical hit. Dan terlihat tubuh Goblin Shaman itu yang seperti akan hangus oleh fireball milik Jiang Li. Namun tak disangka-sangka bos area itu malah menyerang balik dengan meluncurkan serangan panah es. Terkejut, Jiang Li langsung mengaktifkan skill Light Armor tekniknya sembari berkata kalau dirinya tahu ini tak akan semudah yang dibayangkan. Setelah itu terlihat bar pelindung Light Armor teknik yang menurun drastis karena terkena panah es level 5 dari bos Goblin Shaman. Kemudian kita diperlihatkan bos Goblin yang ternyata tidak terluka sama sekali, dan di saat api dari fireball milik Jiang Li menghilang, bos Goblin Shaman itu menjadi bingung karena kehilangan dan tak bisa merasakan keberadaan Jiang Li. Merasa jengkel, bos Goblin Shaman itu kembali menyiapkan panah esnya, lalu dirinya meluncurkan serangan satu persatu ke arah pohon-pohon. Melihat tubuh bos Goblin Shaman itu yang tidak terluka, Jiang Li yang sedang bersembunyi di balik pohon tak menyangka padahal dirinya sudah mengenai titik lemahnya, dan Jiang Li berasumsi kalau jubah yang dikenakan oleh bos area itu dapat menahan api dan pastinya memiliki ketahanan terhadap sihir. Lalu Jiang Li mengeluh karena dia baru saja menyelesaikan musuh-musuh kecil dan sekarang malah langsung ke pertarungan bos, dan dengan mananya saat ini ia pasti tak akan bisa mengatasinya. Namun sebelum bos Goblin Shaman itu menemukannya, ia berencana untuk mengisi mananya terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian terlihat beberapa pohon yang sudah tumbang karena serangan dari bos Goblin Shaman yang terus-menerus memunculkan skill panah es untuk menemukan Jiang Li. Kemudian kita diperlihatkan hutan yang di sekitar area pertarungan mereka sudah menjadi hutan gundul dan hanya tersisa satu pohon yang saat ini digunakan Jiang Li untuk bermeditasi. Karena hanya ada satu pohon lagi, bos Goblin Shaman itu dengan pedenya langsung mengerahkan panah es ke arah pohon itu. Dan di saat panah es itu telah menembus batang pohon, benar saja serangan itu telah dipantulkan oleh skill pelindung milik Jiang Li. Jiang Li yang sedang bermeditasi langsung membuka matanya karena dirinya telah ditemukan. Sang bos Goblin Shaman langsung tertawa setelah semua usahanya tidak sia-sia, dan dirinya langsung menyiapkan serangan combo untuk diberikan kepada Jiang Li.
Cerita kali ini dilanjutkan dengan Jiang Li yang merasa kalau mananya saat ini tidak akan cukup untuk mengeluarkan fireball. Lalu secara terpaksa dirinya mengeluarkan serangan petir karena ia harus tetap bertarung. Dan terlihat bos goblin shaman itu yang tersambar petir milik Jiang Li. Dan betapa beruntungnya Jiang Li karena serangan petirnya tadi malah menggagalkan serangan combo milik bos goblin shaman. Kemudian terlihat bos goblin shaman itu yang tertunduk lemas karena dirinya tak kuat menahan serangan listrik dari Jiang Li. Lalu terlihat Jiang Li yang amat senang karena tak menyangka kalau efek melumpuhkan dari skill serangan petirnya ternyata dapat mengganggu combo milik bos goblin shaman. Setelah itu Jiang Li tanpa berlama-lama langsung mengambil kesempatan besar miliknya dan langsung mengambil jubah harta karun milik bos goblin shaman. Karena sudah mengambil equipment milik goblin shaman, Jiang Li berencana untuk langsung menyerang bos itu. Lalu terlihat Jiang Li sembari memegangi jubah bos goblin, dirinya bersiap untuk menyerang balik bos goblin shaman. Singkat cerita, terlihat saat ini bos goblin shaman yang sedang terengah-engah karena melarikan diri dari Jiang Li. Namun setelah itu bos goblin langsung sangat emosi mengingat perlakuan yang Jiang Li lakukan kepadanya. Setelah itu bos goblin shaman memperhatikan area sekitarnya dan tak lama dirinya terkejut melihat kain yang berada di belakang pohon. Dan dirinya mengira kalau itu adalah Jiang Li. Bos goblin itu tertawa sembari menyiapkan serangan panah esnya. Dan setelah itu dirinya langsung mengerahkan banyak panah es ke arah pohon itu. Dan dengan pedenya bos goblin itu tanpa ragu menghancurkan pohon-pohon itu karena dia sangat yakin kalau ada Jiang Li yang bersembunyi di baliknya. Bos goblin shaman terus-menerus menyerang pohon yang dikiranya ada Jiang Li di situ karena dia sangat emosi mengingat perlakuan Jiang Li terhadapnya. Lalu dirinya sangat terkejut karena hanya melihat bekas serangannya dan tidak ada tubuh Jiang Li di sana. Sang goblin shaman terkejut karena dirinya telah membuat kesalahan besar. Dan lebih terkejutnya lagi di saat terdengar suara Jiang Li yang bertanya, "Kemana kau melihat?" Sembari menyiapkan fireball di tangannya, Jiang Li berkata kalau permainan telah berakhir. Dan di saat fireball hampir mengenai bos goblin, tak disangka-sangka ternyata bos goblin itu masih memiliki skill tersembunyi, yaitu pertahanan goblin. Namun semua usahanya sia-sia karena tetap saja fireball milik Jiang Li dengan mudahnya menghancurkan pertahanan miliknya. Dan di saat fireball itu telah mengenai tubuh bos goblin shaman, muncul pemberitahuan kalau Jiang Li telah berhasil menyerang titik lemah dan menimbulkan kerusakan kritis. Melihat tubuh bos goblin yang sekarat, Jiang Li berkata, meskipun bos goblin memiliki keterampilan bertahan, dia tidak mungkin bisa menahan skill fireball tingkat maksimal milik Jiang Li. Dan tanpa ketahanan terhadap api, bahkan pertahanan terkuat pun dapat dihancurkan dengan sekali serang oleh fireball miliknya. Dan sembari memegang tongkat kayu, Jiang Li berkata kalau hari ini adalah hari terburuk goblin shaman karena telah bertemu dengannya. Lalu Jiang Li langsung menggeplak kepala goblin shaman yang sedang sekarat. Dan setelah itu dirinya mendapatkan pemberitahuan kalau dia telah naik level sebanyak 3 level. Dan saat ini Jiang Li telah naik ke level 10. Melihat beberapa item yang terjatuh dari bos goblin shaman, Jiang Li merasa kalau dirinya seharusnya bisa menggunakan tongkat penyihir yang digunakan bos goblin tadi. Kemudian Jiang Li melihat jubah yang digunakan oleh bos goblin, yang ternyata itu adalah jubah tahan api yang memiliki kualitas black iron dengan persyaratan level 5 atau lebih tinggi dan memiliki efek
mengurangi kerusakan kebakaran secara signifikan. Namun, karena jubah itu sudah rusak, Jiang Li tidak jadi menggunakannya. Lalu Jiang Li membuka buku skill yang dijatuhkan oleh bos Goblin Shaman, dan setelah itu muncul pemberitahuan kalau teknik panah es telah dipelajari oleh Jiang Li, dan yang dari level awal adalah level 5 setelah dipelajari oleh Jiang Li langsung naik ke level menjadi level maksimal. Kemudian terlihat panel teknik panah es yang mempunyai spesifikasi cooldown 3 detik, waktu pengucapan 2 detik, dan efek menyebabkan kerusakan signifikan pada satu target. Melihat teknik panah es yang di level 5 saja mempunyai kekuatan seperti itu, Jiang Li ingin tahu apa yang bisa dilakukan saat di level maksimal. Setelah itu, Jiang Li lanjut melihat item yang ia dapatkan, yaitu salah satunya adalah tongkat goblin, yang merupakan tongkat tingkat perunggu dengan efek penetrasi sihir. Dan tidak heran, bahkan skill like armor milik Jiang Li sangat rentan dihancurkan. Dan dengan tongkat ini, Jiang Li merasa akan mampu menangani monster dengan ketahanan sihir bawaan di masa depan. Namun di saat itu juga Jiang Li mendengar suara yang memintanya untuk jangan bergerak dan mengangkat tangannya. Ternyata itu adalah Yan Kuan. Lalu temannya berkata kalau tidak ada orang lain di dekat sini, dan temannya berasumsi kalau rekan satu tim Jiang Li pasti sudah mati. Sembari menunjuk, Yan Kuan bertanya, apakah kau Jiang Li? Dan Yang Kuan berkata kalau mengalahkan bos area setelah bangkit. Sebagai seorang profesional, Jiang Li tidaklah buruk. Namun sayang sekali rekan satu tim yang sudah mati itu mungkin lebih kuat dari Jiang Li. Mendengar namanya disebut, Jiang Li bertanya bagaimana Yan Kuan mengetahui namanya. Dan setelah itu Yan Kuan dengan bangga memperkenalkan diri dan memberitahu Jiang Li kalau dia berasal dari keluarga Yan di Jincheng. Lalu Yan Kuan pernah mendengar kalau Jiang Li sering menindas sepupunya di sekolah, dan dia bertanya apa Jiang Li berpikir keluarga Yan tidak berdaya. Sembari memulihkan mananya, Jiang Li berkata, "Oh, jadi kau sepupunya Yan Xiao." Jiang Li menjelaskan kalau Yan Xiao adalah seorang jenius di sekolahnya, dan mana mungkin berani dirinya menindas Yan Xiao. Lalu untuk mengulur waktu agar dirinya bisa memulihkan mana, Jiang Li menawarkan item-item yang ia dapatkan kepada Yan Kuan dan mengajaknya untuk berteman. Kemudian Yan Kuan berkata kalau Jiang Li tidak perlu mengatakannya, karena tanpa perlu dia menawarkan, Yan Kuan tetap akan mengambil item-item miliknya. Tapi untuk menjadi teman itu tidak mungkin, ucap Yan Kuan dengan raut wajah meremehkan, dan dirinya bertanya tangan atau kaki yang akan dilindungi oleh Jiang Li. Sembari tetap memulihkan mananya, Jiang Li berkata untuk jangan bertengkar karena mereka baru saja bertemu. Namun di saat itu juga salah satu anak buah Yan Kuan yang sedang mengambil item-item milik Jiang Li berkata kalau dia menggunakan meditasi untuk meregenerasi mana miliknya. Menghiraukan ucapan anak buahnya, Yan Kuan malah meremehkan dan membiarkan Jiang Li untuk pulih sepenuhnya. Toh mereka bertiga semuanya di level besi hitam, apalagi mereka hanya melawan pemula yang hanya seorang penyihir biasa. Sembari menyeringai, Jiang Li berkata, "Oh, jadi kalian bertiga adalah profesional setingkat besi hitam. Senang sekali mengetahuinya." Lalu Yan Kuan bertanya apakah Jiang Li berani untuk melawan mereka sampai mati, dan Yan Kuan memberitahu Jiang Li kalau mereka tidak akan memberi Jiang Li kesempatan untuk merapal mantra. Namun baru saja menyombongkan timnya, mereka bertiga terkena sambaran dari skill listrik milik Jiang Li.
Alhasil, Yan Kuan pun terglosor karena tak mampu menahan rasa sakit dari skill serangan listrik level maksimal. Dengan tatapan jengkel, Jiang Li berkata kalau ada kata pepatah, penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Namun dirinya berbeda karena dia menunggu mana miliknya untuk pulih. Lalu Yan Kuan bertanya bagaimana Jiang Li bisa merapal mantra dengan begitu cepat, dan sembari menyiapkan fireball, Jiang Li berkata, "Siapa yang tahu?" Kemudian terdengar teriakan Yang Kuan dan anak buahnya bersamaan dengan fireball yang membakar sekujur tubuh mereka. Lalu terlihat tubuh mereka yang gosong terkena fireball dengan item mereka yang sudah hilang, dan ternyata sudah diambil oleh Jiang Li. Dan Jiang Li berkata kalau mereka benar-benar seorang profesional tingkat besi hitam karena memiliki equipment yang bagus. Namun setelah itu Jiang Li merasa dirinya akan mengubah tempat levelingnya besok, karena setelah mengalahkan bos area tadi, ia hanya naik 3 level saja. Dan sembari meninggalkan mereka, Jiang Li bergumam kalau Yan Kuan tak mungkin berani melaporkan perbuatan Jiang Li, karena mereka yang seorang profesional tingkat besi hitam dikalahkan oleh pemula. Lalu kita berpindah tempat di sebuah kota bernama Kota Rose, dan terlihat Jiang Li yang kelelahan karena membawa begitu banyak barang yang ia maling dari Yan Kuan. Jiang Li merasa kalau akan lebih mudah jika dirinya mempunyai tas ruang. Setelah itu Jiang Li menuju ke tempat toko pelelangan bernama Golden Dragon. Di sana dia disambut oleh seorang wanita berkostum kelinci. Sembari mengeluarkan isi tasnya, Jiang Li berkata kalau dirinya ingin menjual beberapa peralatan dan bahan. Lalu wanita kelinci itu meminta Jiang Li untuk menunggu sebentar, dan dirinya akan segera menyelesaikan transaksi. Beberapa saat kemudian, dan saat ini transaksi sudah beres. Sesuai dengan harga pasar, wanita kelinci itu memberikan total harga sebesar 972 koin Flame Dragon, tapi dibulatkan menjadi 1 juta koin Flame Dragon untuk Jiang Li. Mendapatkan uang sebesar 1 juta koin Flame Dragon, Jiang Li sangat terkejut karena ibunya saja hanya berpenghasilan 3-4 ribu koin Flame Dragon selama sebulan, dan dirinya saat ini malah menghasilkan 1 juta dengan mudah. Jiang Li bertanya-tanya, apakah ini perbedaan antara profesional dan orang biasa? Dirinya merasa kalau terus begini, ia tidak akan lama lagi bisa memberikan kehidupan yang lebih baik pada ibunya. Senang karena mendapatkan begitu banyak uang, Jiang Li langsung bertanya apakah wanita kelinci punya buku keterampilan dasar yang dijual di sini. Dan wanita kelinci itu pun meminta Jiang Li untuk mengikutinya. Namun kita langsung diperlihatkan seorang gadis jenius dari Akademi Kota Golden yang bernama Mo Xingzi, yang penasaran apakah lelaki di lantai bawah itu adalah Jiang Li. Dan kita kembali dengan Jiang Li yang saat ini berada di perpustakaan pelelangan Golden Dragon. Lalu Jiang Li bertanya, apakah Nona Kelinci memiliki rekomendasi buku keterampilan dasar kelas mage. Kemudian Nona Kelinci menunjukkan semua keterampilan tingkat pemula yang bisa dipelajari seorang mage, yaitu level D skill bilah angin seharga 600.000 koin, level D skill panah es dengan harga 600.000 koin, level D skill pelambat seharga 600.000 koin, level D skill duri bumi seharga 600.000 koin, dan yang terakhir level D skill eksplorasi dengan harga 600.000 koin. Melihat semua buku seharga 600.000 koin, Jiang Li tersadar kalau 1 juta miliknya itu tidak terlalu banyak.
Sembari menghela nafas, Jiang Li berkata dalam hati, untuk saat ini, ia hanya dapat membeli beberapa level rendah untuk transisi. Dan karena skill serangan listriknya mempunyai efek pelambat, tapi durasinya terlalu singkat. Dan karena itu, Jiang Li memilih untuk membeli skill kontrol, yaitu pelambat. Kemudian Jiang Li memberitahu Nona Kelinci kalau dirinya akan mengambil skill teknik pelambat, dan berikut spesifikasi skill teknik pelambat. Skill ini mempunyai cooldown 1 detik, waktu pengucapan 0,4 detik, dengan efek melambatkan target sesuai dengan level pengguna. Merasa kalau dirinya juga perlu menyelesaikan masalah batas mana, Jiang Li pun berencana membeli beberapa perlengkapan dengan sisa uangnya. Lalu dirinya bertanya apakah Nona Kelinci menjual potion biru atau barang serupa di sini. Dan Nona Kelinci meminta Jiang Li untuk menunggu sebentar. Namun kita dialihkan ke tempat Nona Mo yang sedang berada di ruang tamu. Lalu seorang Pak Gendut memberikan informasi kalau ada dungeon tingkat besi hitam yang muncul di dataran badai. Namun pintu masuknya tidak pasti dan mereka perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk mencari. Nona Mo tidak keberatan akan hal itu, tapi selama pintu masuknya berada di dataran badai, besok dirinya sendiri yang akan mengajak orang untuk mencari. Dan Nona Mo berterima kasih kepada Pak Gendut itu. Namun setelah itu Nona Mo bergumam tentang orang yang baru saja ia lihat di lantai bawah. Ia dengar upacara kebangkitan Jiang Li tidak beres, dan pada akhirnya dia hanya menjadi penyihir biasa. Tapi seharusnya Jiang Li tidak mungkin muncul di sini. Nona Mo bertanya-tanya apakah dirinya salah lihat. Kemudian Nona Mo terkejut setelah pelayannya memanggil dan bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Tidak ada sama sekali, ucap Nona Mo dengan raut wajah malu karena membayangkan Jiang Li. Lalu pelayannya kembali berkata kalau Nona Mo bisa menyelesaikan dungeon, pasti levelnya akan meroket dan mencapai tingkat besi hitam dengan mudah. Dan pelayannya memuji Nona Mo kalau sudah mencapai tingkat besi hitam, dia pasti bisa mengalahkan Nona Li dari keluarga Li pada saat kompetisi uji coba seminggu lagi. Lalu Nona Mo berkata kalau tidak ada waktu untuk disia-siakan dan meminta pelayannya yaitu Paman Fu untuk mengumpulkan orang-orangnya di sini dan dirinya sendiri yang akan memimpin mereka ke dungeon ketika waktunya tiba. Setelah itu kita dialihkan di tempat yang bernama Dataran Angin Kencang dan terlihat monster serigala yang sepertinya sedang menyerang. Dan benar saja, saat ini terlihat Jiang Li yang langsung meluncurkan skill serangan listrik kepada monster itu. Kemudian terlihat berdarah mereka yang langsung berkurang hingga setengah. Melihat itu, Jiang Li menyadari kalau bertambah level dirinya membuat damage sihir miliknya menjadi lebih tinggi. Dan sekarang kalau Jiang Li melawan goblin lagi dengan serangan listrik, seharusnya dia bisa membunuh para goblin dalam sekali serang. Namun setelah itu tiba-tiba ada salah satu monster yang akan menyerang Jiang Li dari arah belakang. Tapi Jiang Li tetap tenang karena dirinya sudah memasang skill leg armor teknik miliknya. Kemudian Jiang Li merasa kalau ini tidak ada habisnya dan dirinya langsung berlari. Lalu di saat para serigala mengejarnya, Jiang Li menyiapkan kembali skill serangan listriknya. Dan di saat Jiang Li melepaskannya, terlihat para monster serigala badai itu yang dapat menghindari serangan Jiang Li. Terkejut akan hal itu, Jiang Li baru menyadari kalau serigala badai ini sebenarnya bisa menghindari serangan listrik miliknya.
Dan karena itu, dirinya langsung menyiapkan skill terbarunya, yaitu skill teknik pelambat. Dan di saat Jiang Li memasangkan skill pelambat itu kepada para serigala badai, terlihat kecepatan para serigala badai yang dibatasi. Namun, karena skill ini adalah single target, saat Jiang Li menggunakannya 3 kali secara bersamaan, mananya cukup terkuras, dan itu termasuk pemborosan. Dan karena itu, Jiang Li merasa kalau dirinya harus menghadapi serigala badai lainnya sebelum mereka tiba. Beberapa saat kemudian, terlihat Jiang Li yang saat ini sedang meminum potion biru untuk memulihkan mananya. Lalu Jiang Li merasa beruntung karena dirinya membeli beberapa perlengkapan di pelelangan Golden Dragon kemarin. Dan saat ini, efisiensi grinding monster jauh lebih tinggi. Dan terlihat panel catatan yang memberitahu kalau level Jiang Li saat ini adalah level 11. Kemudian Jiang Li menatap ke suatu arah dari belakang batu. Dan ternyata dirinya bertanya-tanya bagaimana ia harus menghadapi monster elite yang bernama Bloodline Wolf berlevel 20. Oke teman-teman, segini dulu rekapan dari part 1 sampai 3. Menurut kalian, komik ini layak atau tidak untuk dilanjut? Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Mimin akhiri, sampai jumpa.